Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sun Fasyang Sutra Teratai, episode 127. Mengembalikan kegunaan menakjubkan daripada batin Tathagata Garbha. Apakah setiap orang mempunyai tekad maha luas bagai alam hampa tiada berbatas, serta keyakinan tidak tergoyahkan? Jika setiap orang memegang teguh tekad dan mengamalkan jalan kebenaran dan memahami tujuan dari pembinaan diri kita harus mencerahkan diri sendiri dan mencerahkan orang lain, sehingga praktik pencerahan menjadi sempurna. Kita masuk ke kerumunan orang banyak, dan segala yang kita lihat adalah dharma. Selalu berkata kepada semua orang bahwa mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, terlepas dari lingkungan tempat kita berada atau kondisi apa yang kita hadapi. Semuanya dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita. Hidup di kumpulan dari banyak makhluk hidup. Pintu Dharma tiada terhingga, terpampang dengan jelas di hadapan. Memperoleh maha kebijaksanaan dan memahami segala dharma. Tahu untuk membedakan dengan jelas akan kebenaran di balik watak dan wujud. Sutra makna tanpa batas. Bab 1. Sifat luhur. Dalam sutra makna tanpa batas, bukankah kita semua sering membacanya? Benar. Kebijaksanaan yang tak terhingga di kumpulan orang banyak terus-menerus terpampang di hadapan. Ini disebut mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Dengan sendirinya kita dapat memahami segala dharma. Jadi, orang, masalah, dan benda yang kita lihat setiap hari semuanya dapat menumbuhkan kebijaksanaan kita. Kita harus memperhatikan orang, masalah, dan benda. Jika kita membiarkan hal-hal ini berlalu begitu saja, mengubah hal ini menjadi kerisauan dan memunculkan pikiran dalam batin, berarti kita telah memanjakan diri dalam hidup. Ini sungguh disayangkan dan malah akan menciptakan karma. Oleh karena itu, kita harus menggenggam hal ini sebaik-baiknya. Kita dapat memiliki kebijaksanaan yang jelas terhadap prinsip dan wujud dari segala sesuatu di tengah banyak makhluk hidup. Membaca Sutra Teratai adalah saat Buddha memasuki samadhi. Sutra Teratai tanpa diucapkan mulai menjelaskan kepada kita begitu banyak prinsip kebenaran. Namun, masih banyak orang yang belum dapat memahaminya. Bodhisattva Manjusri mengutip kisah Buddha Chandra Surya Pradipa masa lampau. 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa yang terakhir meninggalkan kehidupan duniawi untuk berlatih. 8 pangeran juga ikut meninggalkan kehidupan duniawi. Bagian naskah sutra ini menjelaskan kembali. Ketika para pangeran mendengar kalau ayah mereka telah menjadi seorang monastik dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, semua melepaskan posisi kerajaan mereka, juga ikut menjadi monastik. Mereka membangkitkan niat, keinginan untuk kendaraan besar dan senantiasa menjalankan praktik suci. Semua menjadi guru dharma yang telah menanam segala akar kebajikan di hadapan 10 juta Buddha. Sutra Teratai bab 1. Pendahuluan. Bagian sebelumnya sudah dijelaskan. 8 pangeran, para pangeran ini juga mendengar bahwa ayah mereka telah meninggalkan kehidupan duniawi, telah mencapai kebudahan, mencapai Anuttara Samyak Sambodhi, yaitu pencerahan sempurna yang tiada tara. Anuttara Samyak Sambodhi. Semua orang mendengarnya merasa gembira. Karena itu,
kedelapan puteranya, kedelapan pangeran ini mengikuti jejak ayah mereka, sepenuhnya melepaskan tatah kerajaan dan kenikmatan duniawi. Mengikuti jejak ayah mereka, meninggalkan kehidupan duniawi, menjadi monastik, membangkitkan niat keinginan untuk kendaraan besar. Tekad yang dibangkitkan oleh setiap pangeran adalah tekad kendaraan besar. Jika kita merubah kesadaran menjadi kebijaksanaan, maka kebijaksanaan itu adalah yang tertinggi dan tiada banding. Menyadarkan diri sendiri sekaligus menyadarkan orang lain, juga menyempurnakan praktik dan pencerahan. Itulah yang dimaksud dengan niat keinginan untuk kendaraan besar. Ajaran-ajaran yang diberikan di masa lalu disesuaikan dengan kemampuan makhluk hidup. Tujuan sejati Buddha adalah untuk mengajarkan dharma dari satu kendaraan yang mana merupakan dharma sejati. Buddha berharap semua orang dapat memahami ajarannya dan tercerahkan, kemudian membimbing orang lain untuk menyadari bahwa mereka juga memiliki sifat sejati yang sempurna dan terang ini. Ia berharap orang-orang dapat membimbing satu sama lain sehingga sifat sejati yang sempurna dan terang ini dapat bersinar. Dalam Sutra Makna Tanpa Batas disebutkan, dari satu tumbuh menjadi tiada terhingga. Tiada terhingga berawal dari satu. Tak terhingga itu sudah ada sejak semula, yang mana adalah makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sejak semula memiliki sifat Buddha. Jika kita memiliki pemikiran seperti ini, kita dapat berbagi dengan orang lain. Ini yang disebut berjalan di jalan Bodhisattva. Jika sebatang lilin dinyalakan, maka lilin yang tidak terhitung banyaknya akan menyala mulai dari sebatang lilin ini. Juga dari satu lilin ini dapat menyalakan lilin selanjutnya. Bahkan masih bisa menyalakan lilin orang lain. Hal yang sama dengan cahaya yang tiada tambah dan tidak berkurang. Lilin tersebut tetap akan menyala. Jadi, jika setiap orang membangkitkan tekad, membangkitkan cahaya batin kita, maka cahaya batin kita juga akan menerangi orang lain. Orang lain juga akan menyalakan cahayanya sendiri. Ini dinamakan dengan membangkitkan niat, keinginan untuk kendaraan besar, mencerahkan diri sendiri dan orang lain, membangkitkan tekad untuk membimbing orang. Maka, dia mulai senantiasa menjalankan praktik suci. Praktik suci adalah murni. Tulisan suci ini semua orang telah mengetahuinya. Murni, praktik murni. Namun kita semua orang awam selama ini senantiasa terus-menerus mereproduksi kerisauan. Setiap hari terhadap orang, masalah. Setiap kita tidak puas terhadap satu orang, maka akan mulai mereproduksi kerisauan lagi. Tiada jalinan jodoh, tidak senang. Maka kerisauan mulai masuk lagi ke dalam hati. Atau ketika mendengar peluang kemana bisa berkembang, mendapatkan keuntungan duniawi, maka kita pun kembali terpikat. Mulai membuka jaringan usaha satu demi satu. Jika uang tidak cukup, pinjam lagi. Penggunaan uang semakin banyak, hutang ke bank semakin besar. Ketika terjadi krisis keuangan, semua hancur seketika. Seperti demikian. Inilah yang disebut kerisauan yang terus berulang dan berkembang. Hanya pengetahuan yang terus bertambah, tetapi karma terus diciptakan. Menciptakan karma dalam praktik pembinaan diri, kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Memahami bahwa kehidupan manusia adalah demikian. Cukup dijalani secara sederhana, secukupnya saja sudah cukup. Keluarga hidup aman, cukup makan, dan berpakaian hangat, itu sudah cukup.
Jika ada kelebihan, maka bagikan kepada orang lain. Namun orang-orang sekarang seperti semua orang sangat sibuk. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana bisa menjalankan praktik murni atau brahmacharya? Menjalankan praktik murni atau brahmacharya adalah memurnikan batin. Dalam hati tidak lagi menciptakan kerisauan yang bersumber dari ketamakan, kebencian, ketidaktahuan, dan kilesa lainnya. Pada masa yang besar ini, masa dipenuhi banyak bencana besar, masih ada pula alam semesta, terutama semesta ini, perubahan akibat bencana di semesta besar. Pada saat ini, apakah itu semesta besar maupun semesta kecil, bencana terjadi akibat ketidakselarasan di langit dan bumi, ditambah dengan bencana akibat ulah dan pikiran manusia. Inilah bencana di semesta kecil. Dalam batin setiap orang terus-menerus mengakumulasi 4 ketidakselarasan tanpa henti, menciptakan kerisauan batin secara berkelanjutan. Maka kita harus tahu untuk menjalankan praktik murni atau brahmacharya, kita hendak melatih diri. Jadi, kita harus bertobat akan banyak karma yang diperbuat di masa lalu. Karma terhadap orang, hal, dan benda yang selalu tersemat di hati kita. Sehingga mesti bertobat, membersihkan kekotoran batin, merubah tabiat buruk. Inilah menjalankan praktik murni. Kita harus senantiasa melenyapkan ketidaktahuan dan kerisauan batin. Dalam batin kita tanpa henti, segala perilaku dan tabiat buruk juga harus segera dirubah. Merubahnya dalam kehidupan sehari-hari, maka disebut menjalankan praktik murni. Baru bisa melatih diri dalam majap, ajaran dengan hati amat bersih. Sekarang ini terjadi bencana batin manusia di dunia, sehingga kita membutuhkan berbagai macam metode untuk dapat membantu mereka. Ada orang yang mengatakan bahwa praktik murni adalah harus segera tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar sana, supaya batin akan menjadi jernih. Bukankah tadi sudah saya katakan, setiap orang tiada yang bukan pintu dharma. Jika kita telah mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, maka setiap orang adalah sumber kebijaksanaan kita. Tanpa mengalami sesuatu hal, kebijaksanaan kita tidak akan meningkat. Maka batin tidak terpengaruh oleh kondisi luar. Segala macam hal yang hiruk pikuk yang akan menodai kita dan terjadi kerisauan. Namun raja batin kita sendiri, jika kesadaran kedelapan ini diputar kembali kepada sifat hakiki yang murni. Kesadaran kedelapan terkondisi oleh kondisi luar, tetap murni dan tidak ternoda. Sudah sampai tahap mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan, maka ini disebut sebagai senantiasa menjalankan praktik suci. Senantiasa adalah selalu masuk ke tengah orang banyak, bukan menutup diri. Di tengah orang banyak menjalankan praktik suci yang tidak ternoda. Siapa menjalankan praktik murni, semua menjadi guru dharma yang telah menanam segala akar kebajikan di hadapan 10 juta Buddha. 8 pangeran ini memiliki kebajikan, penuh wibawa dan penuh keleluasaan. Masing-masing memerintah 4 benua. Itulah raja pikiran dari 8 kesadaran. Masing-masing berkuasa atas faktor mental yang berkaitan, dan kondisi luar yang bersentuhan dengannya adalah batasan kuasa dari faktor mental yang bersentuhan dengan kondisi luar. Selanjutnya, mari kita memahami makna disampaikan sebelumnya. Maknanya adalah batasan kuasa dari faktor mental yang bersentuhan dengan kondisi luar. 8 pangeran, 8 niat pikiran tersebut setelah dirubah menjadi 8 kesadaran yang merujuk kepada masing-masing berkuasa atas faktor mental. Setiap hari, batin kita bersentuhan dengan eksternal, memiliki hubungan dengan kondisi eksternal. Mata berhubungan dengan wujud,
wujud dari kondisi eksternal. Telinga memiliki hubungan dengan suara eksternal, hidung berhubungan dengan aroma eksternal, dan lain-lain. Semua ini adalah kondisi yang berhubungan dengan pikiran. Bagaimana kita membedakan kondisi luar yang berhubungan dengan batin kita? Apakah dengan menggunakan kesadaran untuk membedakannya atau menggunakan pengetahuan? Pengetahuan juga merupakan pengetahuan untuk membedakan, sehingga dalam pembedaan ini terdapat batasan-batasan. Jika kita menggunakan pengetahuan untuk membedakan, maka keserakahan, kebencian, kebodohan, keangkuhan, dan keraguan akan terhubung dengan 5 debu kondisi luar. Terus terhubung, pikiran dan kesadaran akan terus menerimanya. 7 kesadaran akan terus tercipta. Karma yang demikian, ketika karma buruk matang, kerisauan pun matang. Dengan demikian, terus berada di 6 alam tumimbal lahir, selamanya tanpa waktu istirahat. Jadi, jika kita dapat menggunakan kebijaksanaan untuk menghadapi dan mengendalikan kondisi luar, sehingga hati kita tidak lagi tergoda oleh kondisi luar, maka itu berarti kita telah kembali ke sifat hakiki kita. Sebenarnya perbedaannya hanya sedikit antara kesadaran dan kebijaksanaan. Kesadaran dan kebijaksanaan sama-sama berhubungan dengan kondisi luar. Kebijaksanaan membawa kita kembali kepada sifat hakiki kita, sedangkan kesadaran dipengaruhi oleh kondisi luar, sehingga terus terjerat dalam kekacauan, serta lapisan demi lapisan noda batin. Maka bagian ini, mendengar ayam mereka menjadi monastik dan mencapai pencerahan tiada tara, mereka juga ikut menjadi monastik. Mereka membangkitkan niat keinginan untuk kendaraan besar dan senantiasa menjalankan praktik suci. Adalah kesadaran ke-8 juga berubah menjadi kegunaan menakjubkan daripada batin tata gata garbha. Inilah mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Kesadaran ke-8 merupakan proses mengembalikan kegunaan menakjubkan daripada batin tata gata garbha. Batin tata gata garbha adalah kebijaksanaan. Mengubah kesadaran ke-8 dan kembali ke tata gata garbha, itulah yang disebut kebijaksanaan, yaitu sifat hakiki yang murni dan tidak ternoda. Inilah yang disebut kegunaan yang menakjubkan. Karena itulah kita menyebut Buddha sebagai Sang Maha Sadar di seluruh alam semesta, karena batin tata gata garbhanya mampu menganalisis segala sesuatu di alam semesta dengan sangat jelas. Itulah pencerahan agung Buddha, yaitu batin tata gata garbha beserta kegunaan yang menakjubkan. Inilah sifat hakiki Buddha yang sedemikian adanya yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini bukan hanya dimiliki oleh Buddha saja. Setiap orang pada dasarnya memiliki sifat Buddha, dan setiap orang sejak awal telah memiliki batin tata gata garbha. Oleh karena itu, kita harus mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Apa saja yang bersentuhan dengan batin tata gata adalah kondisi luar yang diterangi oleh kebijaksanaan. Karena tiada habis-habisnya, maka dinamakan apa yang bersentuhan dengan batin adalah tiada habis-habisnya. Tata gata, apabila kita kembali lagi ke gudang kesadaran tata gata, satu sifat Buddha terang dan sempurna. Ini adalah kondisi di mana kebijaksanaan Buddha meneranginya. Keinginan yang tanpa batas, kesadaran kita sebagai makhluk awam. Semua penyebab dan kondisi hanya terbatas pada satu tingkatan saja. Saya sekarang ketika melihat kalian, saya hanya bisa melihat dari sini ke sana saja. Saya melihat sangat banyak orang. Kesadaran saya saat ini, kesadaran mata saya, kesadaran pikiran saya, apa yang saya lihat hanyalah ini. Kalian duduknya sedemikian, semuanya melihat ke arah sini, melihat pemandangan saya dengan punggung belakang saya. Sekarang area yang bisa kita lihat saat ini hanyalah sedemikian rupa saja.
Namun, jika saya mengulanginya kembali, bertanya tentang kami di luar, seberapa besar kebun sayur di luar Cingsi? Hati kalian sekarang apakah semua ada pergi ke kebun sayur? Seberapa besar cakupan daerah dari Cingsi kita? Kesadaran kita sudah menuju ke sana. Ayo, kita secepatnya kembalikan lagi. Dengarkan baik-baik. Segera kesadaran dikembalikan lagi. Inilah di mana setiap makhluk awam memiliki gudang kesadaran tata gata, sama-sama memiliki kemampuan untuk memanfaatkan. Ini adalah manfaat yang kita dapatkan. Ini adalah kondisi pada saat itu. Melakukan perbuatan yang baik, mendengarkan dharma yang baik, kita bisa untuk tersadarkan. Kita pada waktu yang singkat tersebut akan tetapi dengan sangat cepat kembali lagi. Makhluk awam, bolak-balik terulang. Bukankah sudah mengetahuinya? Mengapa setelah melihat dan bertemu lagi dengan kondisi tersebut, niat pikiran masih terbangkitkan? Dengan orang, masalah, dan benda masih tetap berhitungan atau mempermasalahkannya lagi. Ini disebut makhluk awam. Jadi kesadaran ini setiap saat menutupi kebijaksanaan kita. Jika bisa menggunakan kebijaksanaan untuk menutupi kesadaran tersebut, membiarkan kesadaran ini perlahan-lahan dihilangkan, kesadaran pergi dan kebijaksanaan tetap tinggal. Jika bisa demikian, maka setiap permasalahan yang ditemui, dia akan sangat terbuka dan luas, memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Maka kebenaran sejati akan segala sesuatu di alam semesta akan sangat jelas. Melihat setiap permasalahan, begitu dia menanganinya, maka akan melihat kondisi dengan sangat jelas. Pasti tidak akan disebabkan oleh kondisi orang, permasalahan dan benda sehingga menutupi hati kita yang sebenarnya. Jadi berharap setiap orang setiap harinya mendengarkan, senantiasa harus meresap ke dalam batin, bertemu dengan permasalahan dan segala kondisinya adalah untuk menambah kebijaksanaan kita. Jangan terdampak oleh segala kondisi sehingga ditutupi oleh kerisauan. Perbedaannya hanya di sini. Jadi senantiasa haruslah lebih bersungguh hati.